Kalau target kita tahun depan kita keluarkanlah 20 ton dari Sawalunto ini. Tapi kalau untuk 2-3 tahun ke depan saya yakin 100 ton bisa keluar. Selamat siang, ini pas top light nih. Tapi karena kita di tempat yang paling indah, kita terademi. Karena kopi juga harus diademi kan. Kita ada di Kebun Tanani ini, di Desa Muaro Kalaban, Kabupaten Sawalunto, Sijunjung ya. Sekarang ngobrol nih tentang kopi arang ya, di salah satu daerah di Sumatera Barat yang menurut saya kuda hitam untuk kopi ya. Pendekarnya yaitu Abi. Selamat siang, Bi. Selamat siang, Pak Ketua. Jadi gimana nih mengelola kebun yang berapa? 10 hektar ya? 13? Kalau total semuanya ada 11. 11. Ada 11 hektar, cuma yang ya kita bertahap lah ya. Iya. Jadi bertahap itu yang sudah kelola itu sekitar 7 hektar. 7 hektar itu sudah menghasilkan. Ya selebihnya kita bertahap, tahun ini mudah-mudahan kita kelola lagi sekitar 2 hektar lagi, terus tahun depan lagi kita tambah lagi, terus Bertambah ya. Bi, tadi saya bilang pendekar. Bisa diceritain nggak, Bi, gimana mulai kopi ini sampai kelompok tani, terus kemudian ada BUMN yang mau support, akhirnya seperti sekarang gitu. Awal perjalanan saya itu adalah di dunia industri musik. Saya kuliah di Bandung, setelah selesai melanjutkan di programnya Pasca Sarjana di Padang Panjang, jurusan musik. Setelah selesai sempat menjadi tenaga pendidik di salah satu SMP yang ada di Kota Padang. 6 tahun saya mengajar di sana sampai mendapatkan prestasi dari Kongjen Turki. Waktu itu kita sempat mengirimkan anak 23 anak waktu itu. Kita berangkat ke Eropa tahun 2013. Di anak-anak ini saya didik untuk bisa berangkat ke Eropa waktu itu. Setelah itu saya mengundurkan diri karena saya merasa musik ini nggak biasa tertekan. Ya dari sinilah mulainya. Awal mula bukan kopi, kelapa sawit karena orang tua kerja di perkebunan kelapa sawit ya. Ada lahan sekitar 2 hektaran. Saya pikir cukuplah untuk budidaya sawit. Ternyata setelah sampai di sini topografinya ini nggak memungkinkan untuk budidaya sawit. Konturnya nggak rata. Akhirnya saya berpikir apa sih yang harus dikembangkan di daerah sini yang beda lah dari yang lain gitu. Saya berpikirnya kopi ini dunia sudah mengkonsumsi kopi. Akhirnya ya udah, saya harus membuka perkebunan kopi ini. Dari situlah mulai. Di Bukit Gompong anak muda, di Solok Rajo anak muda, terus di Surian juga anak muda. Makanya anak muda lain di kabupaten atau di daerah lain di Sumatera Barat, kalau kopi Minang akan berjaya, turunlah ke kebun, jadilah seperti Abi. Kok bisa sih sampai seberhasil ini? Kalau bisa sesukses ini, alhamdulillahnya saya dianugerahi orang tua yang benar-benar mensupport saya. Jadi awal mula kita buka perkebunan, memang belum ada kelompok tani. Karena di daerah Muaro Kalaban Sawalunto ini bukan sentra penghasil kopi. Saya mengajak masyarakat untuk ikut dengan cara saya tanam duluan, lalu setelah ada hasil dan hasilnya itu menjanjikan, baru orang akan percaya dengan kita. Akhirnya masyarakat juga bakalan ngikut dengan sendirinya. Perubahan ini terjadi ada 2 step, ada kelompok tani, ada perusahaan yang memberikan CSR untuk pengembangan lebih jauh ya, sehingga produksinya juga, tonasinya juga udah gede gitu loh. Prosesnya seperti apa tuh? Jadi itu sebenarnya pembuktian, sebuah tantangan bagi kami kelompok tani. Karena waktu itu masih perlahan-lahan akhirnya 1, 2, 3 petani itu ngikut budidaya kopi ini. Lalu kita membentuk sebuah kelompok tani. Setelah kelompok ini terbentuk, kita kecium nih sama BUMN. Kopi yang turun waktu itu dari sini kan sekitar hampir 2 ton waktu itu kan. Jadi kaget juga mereka. Desa Muaro Kalaban yang bukan penghasil kopi, tapi kopinya bisa turun sampai 2 ton. Itu rentang waktunya berapa tahun itu? Sekitar 2 tahun lah. Ya. Akhirnya saya diundang ke Bukit Asam dengan instansi terkait, dengan wali kota juga. Waktu itu kita bicara, ngomong ini segala macam. Akhirnya kita direkrut lah bersama Bukit Asam untuk menjadi pilot project mereka sampai sekarang. Di panen raya kemarin total dari kelompok tani berapa? Kalau yang binaan Bukit Asam itu yang saya mengelola ya, kurang lebih ada 7 kelompok tani. Berarti sekitar 70 petani binaan dari Bukit Asam. Ya. Dari 70 petani itu yang keluar sampai di bulan Agustus kemarin itu kurang lebih sekitar 6-7 ton green bean. Berarti 18 ton, 18 ton cherry. Kalau di rata-rata lah dari 70 anggota kelompok itu pendapatan mereka per bulan. Mereka saya minta itu bagaimana caranya petani itu bisa menghasilkan 50 kilo green bean per bulan. Berarti
5 dikali 6 sudah 3 juta penghasilan petani per bulan. Persoalan-persoalan yang muncul ketika ngebangun kopi dengan masyarakat dan dengan kelompok tani itu apa aja yang dialami? Pertama, saya bukan bidangnya di perkebunan, jadi ilmu pengetahuan itu memang benar-benar minim ya. Tapi alhamdulillah, saya bersyukurnya Bukit Asam itu memang benar-benar bukan hanya membantu, membina. Membina itu mulai kita pelatihan, dibawa ke berbagai daerah untuk mengenal kopi. Disitulah kita tahu ilmu budidaya kopi itu seperti apa, permasalahannya seperti apa. Namun yang paling kompleks itu seperti yang sudah kita lihat tadi, itu perbedaan di Sawalunto ini karena dia topografinya dataran rendah. Itu permasalahannya seperti hama PBKO, terus penggerek, itu memang benar-benar luar biasa. Setiap kehidupan yang kita jalani kan permasalahan itu pasti ada ya. Itu disikapi aja nanti. Inovasi-inovasi apa sih yang dilakukan gitu? Kalau bagi kami, ini kan karena Sawalunto ini bukan sentra penghasil kopi, tapi saya ini berkeinginan bagaimana caranya Sawalunto ini kuantitas kopi yang bisa mengalahkan daerah penghasil kopi. Jadi yang kita kejar itu adalah kuantitasnya. Robusta itu bisa tumbuh, bisa, tapi tidak terlalu maksimal. Sementara kita kenal jenis kopi Liberica yang daya tumbuhnya itu dan kena cuaca ekstrim pun luar biasa ketahanannya. Nah, saya lihat beberapa daerah di Sumatera Selatan dan Lampung itu menggunakan Liberica ini sebagai batang bawah. Akhirnya saya uji coba dengan 1.500 pohon, tanam Liberica, lalu saya mix dengan Robusta, dan hasilnya seperti yang kita lihat tadi memang maksimal, luar biasa. Selanjutnya apa sama kawan-kawan kelompok, apalagi targetnya yang akan dicapai ini? Kita yang akan kita robah itu pola konvensional tadi. Nah, kita lagi pengembangan sekarang ini bagaimana caranya dalam 1 hektar itu bisa menghasilkan di atas 5 ton green bean per hektar per tahun, merubah pola konvensional tadi. Itu kemungkinan kelompok tani dan masyarakat di sini setahunnya berapa ton tuh keseluruhan? Kalau target kita tahun depan kita keluarkanlah 20 ton dari Sawalunto ini. Tapi kalau untuk 2-3 tahun ke depan saya yakin 100 ton bisa keluar. Nah, Sawalunto akan mengeluarkan 100 ton di tahun depan. Nah, bagaimana kawan-kawan petani di daerah lain? Ini target yang menurut saya sih tidak muluk-muluk karena kawan-kawan ini udah punya persiapan. Dari Beranda Kopi kita tutup dulu.